Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Kali ini kita akan membahas tentang simbiosis dan rantai makanan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat memberikan minimal contoh satu rantai makanan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian jaring-jaring makanan. Yang keempat, yaitu siswa dapat memberikan minimal satu contoh dari jaring-jaring makanan. Baiklah, kita akan membahas tentang apakah simbiosis dan rantai makanan itu. Simbiosis adalah tentunya kita pernah mengamati kegiatan di sekitar lingkungan kita dengan saksama, yaitu pada beberapa makhluk hidup terdapat hubungan yang bersifat khusus. Nah, hubungan sifat khusus antara makhluk hidup itu yang disebut dengan simbiosis. Kemudian ada beberapa macam simbiosis, yaitu yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Baiklah, kita bahas apa saja yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme, kemudian simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Nah, di sini contohnya adalah simbiosis antara seekor kerbau dengan burung jalak. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, kemudian sedangkan makhluk hidup yang lainnya mengalami kerugian. Di sini contohnya satu misal adalah hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, kemudian bunga rafflesia dengan inangnya, dan kutu dengan hewan tempat ia tinggalnya. Salam sahabat rumah belajar. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya adalah hubungan ikan hiu dengan ikan remora. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu kupu-kupu dengan bunga, tentunya di sini membantu penyerbukan. Selanjutnya yaitu kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak memakan kutu yang ada di kerbau tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari simbiosis parasitisme. Ini pohon jeruk dengan benalu. Kemudian contoh dari simbiosis komensalisme yaitu ikan paus dengan ikan remora. Selanjutnya para sahabat salam rumah belajar, yaitu kita membahas tentang rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Unsur-unsur yang terdapat di dalam rantai makanan yaitu ada konsumen 1, konsumen 2, pengurai, dan produsen. Pengertian dari komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya yaitu manusia dan hewan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Kemudian konsumen yang memperoleh makanannya langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1
dinamakan dengan konsumen tingkat 2, begitu dan seterusnya. Apa hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Ini saya ambil salah satu contoh, yaitu antara burung dengan ulat. Suatu jenis burung yang buas memangsa ulat di pohon secara tidak langsung. Di sini membantu tumbuhan yang daunnya menjadi makanan ulat. Nah, apabila burung pemangsa jumlahnya berkurang, maka jumlah ulat semakin banyak dan tumbuhan yang menjadi makan ulat akan menjadi berkurang. Nah, dengan demikian, sahabat Salam Rumah Belajar, secara tidak langsung antara burung dengan tumbuhan terdapat bentuk saling ketergantungan. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dari rantai makanan itu tidak terpenuhi atau tidak terjadi keseimbangan? Maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu jika komponen-komponen penyusunannya rusak atau bahkan hilang. Jadi, sahabat Salam Rumah Belajar, mari kita jaga lingkungan dan alam kita untuk menghindari ketidakkeseimbangan ekosistem, yaitu dimulai dari hal-hal yang terkecil seperti jangan membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai, dan itu akan menjadi dan mencemari lingkungan dan ekosistem yang ada di sungai. Selain itu, kita juga dapat melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul dengan tidak menebang hutan secara liar. Tentunya di sini menebang pohon dengan tebang pilih, sehingga tidak terjadi banjir, tanah longsor yang mengakibatkan bencana alam. Kemudian tidak melakukan perburuan satwa liar sehingga akan menjadi kepunahan. Nah, dari materi yang disampaikan tadi Salam Rumah Belajar, marilah kita mulai dari sekarang kita selalu menjaga lingkungan kita bersama. Apa yang kita petik dari materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu kita semua harus belajar tanggung jawab dengan lingkungan. Demikianlah para sahabat Salam Rumah Belajar, Merdeka Belajar, Rumah Belajar portalnya Maju Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.